warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Ustazah. Sebelum kita mulai belajar, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saksikan video berikut ya. Mari kita belajar mupel matematika. Materi kita kali ini membandingkan benda dengan satuan tidak baku. Sering kita temukan untuk menimbang berat digunakan satuan kilogram. Satuan kilogram merupakan satuan yang baku. Bisa juga satuan kilogram digunakan untuk menimbang berat badan. Namun kali ini kita akan mengukur berat dengan menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Adapun alat-alat yang diperlukan adalah gantungan baju yang ada di rumah masing-masing, kemudian kelereng, koin, serta kantong plastik. Ini adalah alat yang digunakan untuk menimbang dengan timbangan yang sederhana. Langkah yang kita lakukan, siapkan alat penimbang. Alatnya di sini yaitu gantungan baju. Kemudian, letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Selanjutnya, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Misalnya di sini kita masukkan botol. Kemudian, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang, yang mana bentuknya sejajar antara plastik yang satu dengan plastik yang satunya. Catatlah berapa kelereng dan koin yang diperlukan sampai seimbang. Lalu, timbang juga benda-benda lainnya. Nah, anak-anak bisa melakukan praktek menimbang dengan alat sederhana, bisa juga menimbang benda-benda lain. Mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada dua gambar, yang mana berat A ditimbang dengan 7 kelereng, sementara berat B ditimbang dengan 5 kelereng. Mana yang lebih berat? Ya, yang lebih berat adalah benda A, karena untuk menimbang berat benda A diperlukan 7 kelereng, sementara berat benda B digunakan hanya 5 kelereng. Kemudian contoh berikutnya, benda A ditimbang dengan 3 kelereng. Kemudian benda B ditimbang dengan 5 kelereng. Manakah yang lebih berat antara benda A dengan benda B? Iya, anak-anak hebat, yang berat adalah benda B, karena untuk menimbang berat benda B digunakan 5 kelereng. Selanjutnya kita akan lihat berat benda A ditimbang dengan 5 kelereng, kemudian benda B ditimbang dengan 8 kelereng. Manakah yang lebih berat? Iya, jawabannya adalah benda B lebih berat, karena untuk menimbang benda B digunakan 8 buah kelereng. Selanjutnya, kita lihat berat A dan benda B, di mana benda A ditimbang dengan 5 kelereng, sementara benda
ditimbang dengan 5 kelereng, kemudian benda B ditimbang dengan 8 kelereng. Manakah yang lebih berat? Iya, anak-anak hebat. Jawabannya benar, yang lebih berat adalah benda B karena ditimbang dengan 8 kelereng. Selanjutnya kita akan belajar menghitung banyak benda sampai dengan 99. Untuk menghitung banyak benda, kita dapat mengelompokkan benda menjadi 10. Ini merupakan contoh mengelompokkan benda 10, 10, kemudian 10. Ini ada 5 buah bunga yang dikelompokkan 10. Selanjutnya sisanya adalah 4. 10 ditambah 10, kemudian ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, dan ditambah 4, hasilnya adalah 54. Ini merupakan cara mudah untuk menghitung benda dengan dikelompokkan 10. Contoh berikutnya, ini ada kelompok daun. Kita akan kelompokkan 10, kemudian 10, kelompok ketiga 10, kemudian keempat 10, yang kelima 10, keenam 10, ketujuh 10, kedelapan 10, dan kesembilan 10, dan sisanya adalah 1. Jadi 10 ditambah dengan 10, ditambah 10, kemudian ditambah lagi 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, kemudian ditambah 10, dan terakhir kita tambah 10, dan ini adalah hasilnya. Ditambah lagi 1, hasilnya adalah 91. Nah, anak-anak mudah bukan dengan dikelompokkan 10. Kemudian contoh terakhir, ini ada batu kerikil. Ini ada 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, dan 10. Yang terakhir adalah 4. Jadi 10 ditambah dengan 10 kelompok kedua, ditambah lagi 10 pada kelompok ketiga, ditambah 10 lagi pada kelompok keempat, kemudian ditambah 10 lagi pada kelompok kelima, ditambah 10 pada kelompok keenam, ditambah 10, ditambah 10, dan ditambah 10 lagi, kemudian terakhir ditambahkan 4. Jumlah seluruhnya adalah 94. Nah, anak-anak, ini merupakan cara mudah dalam menghitung benda. Jadi anak-anak bisa mengelompokkan benda tersebut 10. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah, tentunya dengan latihan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ustazah. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video berikutnya. Dadah.